Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok H akan mempresentasikan materi PPH pasal 2126. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok H. Saya sendiri Safa Rizkika Hamidah dengan NPM akhir 159. Teman saya Ayunda Mentari dengan NPM akhir 168. Rizka Nur Fadilah dengan NPM akhir 335 dan Najwa Rahma FG dengan NPM akhir 346. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPh pasal 21 atau 26. Pajak penghasilan atau biasa disebut dengan PPh pasal 21 adalah pajak yang dipotong dari penghasilan seseorang seperti gaji, honor, dan lain-lain yang diterima dari hasil kerja atau aktivitas tertentu. Pajak ini dibayarkan oleh pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, ada pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubung dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Yang kedua, ada bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubung dengan pekerjaan jasa atau kegiatan. Ketiga, ada dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun. Keempat, ada badan yang membayar honorium atau pembayaran lain sebagai melakukan sehubung dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. Yang kelima, ada penyelenggaraan kegiatan yang melakukan pembayaran sehubung dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beberapa macam penjelasan tentang PPh pasal 21 dan 26. Kantor perwakilan negara asing dan organisasi internasional tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak. Kedua, bagi pegawai tetap, besarnya penghasilan yang dipotong pajak adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiunan, dan penghasilan tidak kena pajak. Yang ketiga, ada bagi pensiunan yang besarnya penghasilan yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun dan penghasilan tidak kena pajak. Keempat, ada tarif pemotongan atas penghasilan adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf A UU PPh kecuali ditetapkan lain dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya ada besarnya tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak lebih tinggi 20%. Terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan nomor pokok wajib pajak. Kepemilikan nomor pokok wajib pajak ini dapat dibuktikan oleh wajib pajak antara lain dengan cara menunjukkan kartu NPWP. Selanjutnya ada penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia. Undang-undang ini menganut dua sistem. Yang pertama, ada pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melakukan suatu bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang kedua, ada pemotongan oleh pihak yang wajib membayar bagi wajib pajak luar negeri lainnya. Pembayaran kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dengan tarif sebesar 20% dari jumlah bruto. Selanjutnya ada jenis-jenis penghasilan yang wajib dilakukan pemotongan dapat digolongkan dalam yang pertama, ada penghasilan yang bersumber dari modal dalam bentuk dividen, bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, royalti, dan sewa serta penghasilan lain sehubung dengan penggunaan harta. Kedua, ada imbalan sehubung dengan jasa, pekerjaan, atau kegiatan. Yang ketiga, ada hadiah dan penghargaan dengan nama dalam bentuk apapun. Yang keempat, ada pensiun dan pembayaran berkala lainnya. Yang kelima, ada premi swab dan transaksi lindung nilai lainnya. Yang keenam, ada keuntungan karena pembebasan utang. Selanjutnya, ada negara domisili tidak hanya ditentukan berdasarkan surat keterangan domisili, tetapi juga tempat tinggal atau tempat kedudukan dari penerima manfaat dari penghasilan yang dimaksud. Penerima manfaat adalah orang pribadi, negara domisilinya adalah negara tempat orang pribadi tersebut bertempat tinggal atau berada. Sedangkan apabila penerima manfaat adalah badan, negara domisilinya adalah negara tempat pemilik atau lebih dari 50% pemegang saham baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama kedudukan atau efektif manajemennya berada. Ketiga, ada tarif sebesar 20% dari jumlah bruto
oleh pihak yang wajib membayarkan bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubung dengan jaminan pengembalian utang dapat diturunkan dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan, Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi. Pasal 1. Undang-Undang Pajak Penghasilan merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang telah beberapa kali diubah. Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Kemudian yang kedua, pajak penghasilan pasal 21. Pajak yang dikenakan atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan lain yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, sebagaimana diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang ketiga, penghasilan tidak kena pajak. Batas penghasilan wajib pajak orang pribadi yang tidak dikenakan pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Pasal 2. Tarif pemotongan terdiri dari tarif berdasarkan pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan dan tarif efektif pemotongan. Tarif efektif terdapat tarif efektif bulanan dan tarif efektif harian. Tarif efektif bulanan dikategorikan berdasarkan penghasilan tidak kena pajak, status perkawinan, dan jumlah tanggungan dengan kategori A, B, dan C yang masing-masing memiliki tarif berbeda. Tarif efektif harian, perincian tarif dan penghasilan bruto harian terdapat dalam lampiran huruf D. Lampiran menyediakan rincian tarif efektif bulanan dan harian, serta besaran penghasilan bruto untuk masing-masing tarif. Pasal 3. Dalam pasal 3 ini, tarif yang diatur pada pasal 2 digunakan untuk memotong pajak penghasilan pasal 21 bagi wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan termasuk pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota TNI, anggota polisi, dan pensiunan mereka. Pasal 4. Mulai berlaku peraturan pemerintah ini. Pasal 2 ayat 3 dari Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang tarif pemotongan dan penggunaan pajak penghasilan pasal 21 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dan yang terakhir pasal 5, peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024. Untuk diketahui umum, peraturan pemerintah ini diundangkan dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Selanjutnya PPh pasal 21 tenaga harian lepas. Terdapat dua mekanisme penghitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap atau tenaga harian lepas. Yang pertama, penghitungan untuk penghasilan yang diterima tidak bulanan, yaitu penghasilan yang diterima harian, mingguan, satuan, atau borongan. Dan yang kedua, yaitu perhitungan untuk penghasilan yang diterima secara bulanan. Selanjutnya, jika penghasilan diterima secara harian, PPh pasal 21 dihitung menggunakan tarif efektif harian, yaitu pada penghasilan 0 sampai 450.000 per hari, tarif efektif harian 0% atau tidak ditarik pajak. Sedangkan penghasilan di atas 450.000 sampai 2.500.000 per hari dikenakan tarif efektif harian 0,5%. Selanjutnya, jika penghasilan dibayarkan secara bulanan, pemberi kerja memotong PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap menggunakan tarif efektif bulanan. Dasar pengenaan pajak yang digunakan adalah penghasilan bruto sebulan. TER ditentukan berdasarkan status PTKP dengan mengelompokkan seperti tabel di layar. Contoh kasus tenaga kerja harian lepas. Pak Doni bekerja pada PT Pelangi.
Pada bulan Maret 2024, Pak Doni memperoleh penghasilan sebesar 5 juta rupiah atas pekerjaan perakitan jam tangan selama 10 hari. Maka hitunglah PTKP Pak Joni. Pertama-tama, Pak Joni menghasilkan 5 juta dalam 10 hari, berarti upah harian Pak Doni yaitu 500.000. Karena upah harian Pak Doni lebih dari 450.000, maka Pak Doni ditetapkan sebagai subjek pajak harian, yaitu sebesar 0,5% dari gaji harian. 500.000 dikali 0,5% yaitu 2.500. Sehingga pajak harian Pak Joni yaitu 2.500. Sedangkan pajak total Pak Joni selama 10 hari 2.500 dikali 10 hari yaitu 25.000. Penghitungan PPh 21 bukan pegawai. Tidak membedakan penghasilan berkesinambungan atau tidak berkesinambungan. Pada ketentuan sebelumnya, Per nomor 16 tahun 2016, penghitungan PPh pasal 21 untuk bukan pegawai bagian menjadi dua kelompok. Pertama, bukan pegawai yang menerima penghasilan tidak berkesinambungan. Kedua, bukan pegawai yang menerima penghasilan berkesinambungan atau menerima penghasilan lebih dari satu kali dalam 1 tahun. Jika menerima penghasilan berkesinambungan, PPh pasal 21 akan dihitung berdasarkan dasar pengenaan pajak secara kumulatif. Namun, PMK 168 tahun 2023 meniadakan dikotomi tersebut. PPh pasal 21 bukan pegawai, baik penghasilannya berkesinambungan atau tidak berkesinambungan, dihitung dengan mekanisme yang sama. Selanjutnya ada subjek bukan pegawai. Merujuk PMK nomor 168 tahun 2023, berikut adalah kelompok subjek pajak yang dibatasi menjadi bukan pegawai. 1. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, pejabat, pembuat akta tanah, penilai, dan aktuaris. Kedua, pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, fotomodel, peragawan atau peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya. 3. Olahragawan. Keempat, penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator. Kelima, pengarang, peneliti, dan penerjemah. Keenam, memberi jasa dalam segala bidang. 7. Agen iklan. 8. Pengawas atau pengelola proyek. 9. Pembawa pesanan atau yang menentukan langganan atau yang menjadi perantara. 10. Petugas penjajah barang dagangan. 11. Agen asuransi. 12. Distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya. Tarif PPh pasal 21 bukan pegawai. Tarif yang digunakan untuk menghitung PPh pasal 21 bagi bukan pegawai adalah sesuai tarif progresif pada pasal 17 UU PPh, di mana disebutkan lapisan penghasilan dari Rp0 sampai dengan Rp60 juta, terkena tarif 5%. Dari Rp60 juta hingga Rp250 juta terkena tarif 15%. Dari Rp250 juta hingga Rp500 juta terkena tarif 25%. Dari Rp500 juta hingga Rp5 miliar terkena 30%. Dan dari di atas Rp5 miliar terkena 35%. DPP PPh pasal 21 bukan pegawai. Merujuk PMK nomor 168 tahun 2023, dasar pengenaan pajak DPP untuk PPh pasal 21 bukan pegawai adalah 50% dari penghasilan bruto dalam satu masa pajak atau saat terutangnya pajak. Perlu diingat kembali, pemberi pekerja tidak perlu menghitung DPP secara kumulatif seperti sebelumnya. Apabila dalam penyerahan jasa terdapat penyerahan materi atau memperkerjakan pihak lain, penghasilan bruto dihitung dari jumlah pembayaran dikurangi pembelian materi atau upah yang dimaksud.
Hal tersebut dapat dilakukan sepanjang jumlah pemberian material atau upah untuk pihak lain dapat diidentifikasikan melalui kontrak atau perjanjian. Selain itu, PMK nomor 168 tahun 2023 juga menegaskan penghasilan bruto untuk jasa tertentu. Berikut rinciannya. Jenis jasa 1. Dokter. Penentuan jumlah bruto sebesar jasa dokter yang dibayar oleh pasien melalui rumah sakit atau klinik sebelum dipotong biaya-biaya atau bagi hasil oleh rumah sakit atau klinik. Kedua, jasa catering. Seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh. Ketiga, selain dokter atau jasa catering. Seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh bukan pegawai dari pemotong pajak tidak termasuk 1. Pembayaran atas pekerjaan tenaga yang dipekerjakan oleh bukan pegawai atau dibuktikan dengan kontrak kerja dan daftar pembayaran. 2. Pembayaran pengadaan atau pembelian barang atau material terkait dengan jasa yang diberikan, dibuktikan dengan faktur pembelian. Dan atau ketiga, pembayaran yang diterima atau diperoleh pihak ketiga dari bukan pegawai atas jasa yang diberikan oleh pihak ketiga tersebut, dibuktikan dengan faktur dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis, termasuk bukti pemberian penghasilan kepada pihak ketiga. Bukti potong PPh pasal 21 bukan pegawai. Pemotongan PPh pasal 21 untuk penghasilan bukan pegawai termasuk pemotongan PPh pasal 21 non-final. Dengan demikian, pemotong membuat bukti potong PPh pasal 21 untuk bukan pegawai dengan penghasilan berkesinambungan menggunakan formulir 1721-6. Berikut adalah contoh dari formulir bukti potong PPh pasal 21 bukan pegawai. Selanjutnya, contoh penghitungan PPh pasal 21 bukan pegawai. Riko merupakan seorang penerjemah. Pada tahun 2024, Riko dikontrak oleh PT ABC yang merupakan perusahaan multinasional. Selama tahun 2024, ia menerima penghasilan sebanyak 3 kali dengan jumlah masing-masing 50 juta. Dengan mekanisme Per nomor 16 tahun 2016, berikut merupakan penghitungan PPh pasal 21 bagi Riko. Bulan Januari, penghasilan bruto sebesar 50 juta rupiah, dasar pengenaan pajak adalah 25 juta rupiah, DPP kumulatif 25 juta rupiah, tarifnya 5%, pajak terutang sebesar 1.250.000 rupiah. Bulan Maret, penghasilan bruto 50 juta rupiah, dasar pengenaan pajak 25 juta rupiah, DPP kumulatif 50 juta rupiah, tarif 5%, pajak terutang 1.250.000 rupiah. Bulan Agustus, penghasilan bruto 50 juta rupiah, dasar pengenaan pajak 10 juta rupiah dan 15 juta rupiah, DPP kumulatif 60 juta rupiah dan 75 juta rupiah, pengenaan tarif 5% dan 15%, pajak terutang 500.000 dan 2.250.000 rupiah. Totalnya 5.250.000 rupiah. Dengan mekanisme PMK nomor 168 tahun 2023, berikut adalah penghitungan PPh pasal 21 Riko. Bulan Januari, penghasilan bruto 50 juta rupiah, dasar pengenaan pajak 25 juta rupiah, tarif 5%, pajak terutang 1.250.000 rupiah. Bulan Maret, penghasilan bruto 50 juta rupiah, dasar pengenaan pajak 25 juta rupiah, tarif 5%, pajak terutang 1.250.000 rupiah. Bulan Agustus, penghasilan bruto 50 juta rupiah, dasar pengenaan pajak 25 juta rupiah, tarif 5%, pajak terutang 1.250.000 rupiah. Total 5.250.000 rupiah.
Untuk pembahasannya, dari perbandingan di atas terdapat perbedaan PPh pasal 21 yang dipotong pada bulan Agustus dengan mekanisme per nomor 16 tahun 2016 terdapat bagian pendapatan yang dikenakan tarif 15% karena secara kumulatif telah melebihi 60 juta. Namun, pada mekanisme PMK nomor 168 tahun 2023, penghasilan bulan Agustus dikenakan tarif 5% karena penghasilan yang diterima di masa pajak tersebut masih di bawah 60 juta rupiah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.